telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad al-Jufi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman memiliki lebih dari 60 cabang, di antaranya adalah malu yang juga merupakan cabang dari keimanan. Hadits riwayat Bukhari nomor 9. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Said dan Abdu bin Humaid, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman itu ada 70 lebih cabang, dan malu adalah termasuk iman. Hadits riwayat Muslim nomor 35. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad berkata, telah mengabarkan kepada kami Suhail bin Abu Sholih, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan tulang dari jalan, dan malu adalah bagian dari keimanan. Hadits riwayat Abu Daud nomor 4676. Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, dari Sufyan dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Suhail, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Sholeh, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang, yang paling utama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Hadits riwayat Nasai nomor 5005. Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Al-Mubarak dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Amir dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sulaiman, yaitu Ibnu Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Sholeh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, iman itu ada 70 sekian cabang, dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Hadits riwayat Nasai nomor 5004. Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Habib bin Arabi dia berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid, yaitu Ibnu Al-Harits, dari Ibnu Ajlan, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Sholeh, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Hadits riwayat Nasai nomor 5006. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdillah, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati salah seorang sahabat Ansor yang tengah memberikan arahan kepada saudaranya terkait sifat malu yang ada padanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dirinya seperti itu, karena sesungguhnya sifat malu adalah sebagian dari iman. Hadits Bukhari nomor 24. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Salamah ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab, dari Salim, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seorang laki-laki yang tengah mencela saudaranya karena malu, kata laki-laki itu, sesungguhnya kamu selalu malu hingga hal itu membahayakan bagimu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, biarkanlah dia, karena sesungguhnya sifat malu itu termasuk dari keimanan. Hadits riwayat Bukhari nomor 6118. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru an-Nakid serta Zuhair bin Harb mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, bahwa Nabi mendengar seorang laki-laki menasihati saudaranya karena malu, maka beliau pun bersabda, malu itu adalah sebagian dari iman. Telah menceritakan kepada kami Abde bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Abdurrozak, telah mengabarkan kepada kami Makmar, dari Az-Zuhri dengan sanad ini seraya berkata, beliau melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansor yang sedang menasihati saudaranya. Hadits riwayat Muslim nomor 36.
telah menceritakan kepada kami Al-Qoknabi dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati seorang laki-laki Ansor yang sedang menasihati saudaranya karena sikap malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, biarkanlah ia, sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Hadits riwayat Abu Daud nomor 4795. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Abdah bin Sulaiman dan Abdurrahim dan Muhammad bin Bisir, dari Muhammad bin Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah, dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sifat malu adalah bagian dari iman, sedangkan iman itu tempatnya di dalam surga. Perkataan yang keji itu berasal dari watak dan perangai yang keras, sedangkan kekerasan itu tempatnya di dalam neraka. Abu Isa berkata, hadits semakna juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Bakroh, Abu Umamah, Imron bin Husain. Hadits ini adalah Hasan Sohih. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2009. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Manik, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, dari Abu Ghassan Muhammad bin Mutorif, dari Hasan bin Atiyah, dari Abu Umamah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sifat malu dan al-iyu adalah dua cabang dari cabang-cabang keimanan. Sedangkan al-baza dan al-bayan adalah dua cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Abu Isa berkata, ini adalah hadits Hasan Gorib, kami mengetahuinya hanya dari hadisnya Abu Ghassan Muhammad bin Mutorif. Ia berkata, al-i adalah sedikit bicara dan al-baza adalah kata-kata yang keji, sedangkan al-bayan adalah banyak bicara seperti para khotib-khotib yang memperpanjang dan menambah-nambahkan isi pembicaraan guna memperoleh pujian publik dalam hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2027. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar dan Ahmad bin Manik dan maknanya adalah sama, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang laki-laki yang sedang menasihati saudaranya dalam masalah malu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu adalah sebagian dari iman. Ahmad bin Manik berkata tentang hadisnya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang laki-laki menasihati saudaranya dalam masalah malu, maka dia berkata, ini hadits Hasan Sohih. Dan dalam bab tersebut juga diriwayatkan dari Abu Bakroh dan Abu Umamah. Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2615. Telah mengabarkan kepada kami Harun bin Abdullah dia berkata, telah menceritakan kepada kami Maknun dia berkata, telah menceritakan kepada kami Malik dan Al-Harits bin Miskin, dengan membacakan riwayat dan saya mendengar dari Ibnu Al-Qasim, telah mengabarkan kepadaku Malik dan lafaznya adalah lafaz dia, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seorang laki-laki yang memberikan nasihat kepada saudaranya mengenai rasa malu. Maka beliau bersabda, tinggalkanlah dia, sesungguhnya rasa malu itu sebagian dari keimanan. Hadits riwayat Nasai nomor 5033. Telah menceritakan kepada kami Sahal bin Abu Sahal dan Muhammad bin Abdullah bin Yazid keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang lelaki memberi nasihat kepada saudaranya tentang malu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya malu adalah bagian iman. Hadits riwayat Ibnu Majah nomor 58. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Musa, telah menceritakan kepada kami Husyaim, dari Mansur, dari Al-Hasan, dari Abu Bakroh, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malu itu sebagian dari iman, dan iman akan berada di surga. Sedangkan perkataan kotor termasuk dari perangai buruk, dan perangai buruk akan berada di neraka. Hadits riwayat Ibnu Majah nomor 4184.